Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Girhadin Ranu dengan NPM 19350733. Saya di sini diamanahi sebagai ketua kelompok 5 dalam program Political Learning and Technical Organization. Baik, saya akan menyampaikan maksud dan tujuan dari program PKM kami, yaitu membuat nugget ikan. Alasan utama kenapa kami memilih produk nugget ikan, karena yang pertama, bahan dasar ikan adalah bahan dasar yang paling banyak persediaannya di masyarakat. Yang kedua, maksud kami adalah untuk mengkampanyekan gerakan makan ikan agar masyarakat itu dapat terbiasa untuk memakan ikan. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua BEM Visi Punsil, Kang Acep Gilar. Terima kasih kepada Ketua BLM, Kang Tumpal Bekam. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Plato, Kang Hasanuddin, dan juga tak lupa kepada pembimbing kami, Kang Adam Dewo, serta rekan-rekan kelompok 5 yang saya banggakan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan simak seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Gunawan dengan nomor NPM 1935073030. Saya dari kelompok 5. Sedikit nanti saya akan menjelaskan soal proposal. Kebetulan posisi saya sebagai sekretaris 1. Secara struktur organisasi, sekretaris dibagi ada 2, yaitu sekretaris 1 dan sekretaris 2, di mana sekretaris 1 saya sendiri, yaitu Yoga Gunawan, dan sekretaris 2 Girhadin Ranu. Untuk proses pembuatan proposal sebetulnya sudah sangat baik, di mana sudah ada pembagian tugas yang sangat jelas antara sekretaris 1 dan sekretaris 2. Pembuatan proposal dari awal serta revisi-revisi sudah sangat baik pembagian tugasnya. Untuk pembuatan proposal sampai dengan sekarang tidak ada kendala apapun. Komunikasi antara ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya berjalan dengan baik. Artinya produk ini akan sangat siap untuk dipasarkan sebetulnya. Dan untuk kekurangan, saya kira sangat sedikit kekurangannya. Cuman seandainya ada memang kekurangan dari proposal itu sendiri, atau dari produk itu sendiri, atau mungkin dari sistematika penulisannya itu sendiri, atau mungkin isinya, saya mohon maaf sebagai sekretaris 1. Saya juga masih belajar dalam hal ini. Semoga rekan-rekan dan yang lainnya bisa membantu proses pembelajaran ini. Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, NPM 1935070007, sebagai Ketua Pelaksana Kelompok 5 dalam PKM Plato 2020. PKM Plato ini yaitu tema dalam bidang kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki komoditas yang unggul dalam bidang perikanan, yaitu ikan air laut ataupun ikan air tawar. Namun hal ini masih disayangkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang kurang menyukai dengan ikan. Mereka lebih menyukai dalam daging ayam ataupun daging sapi. Maka untuk meningkatkan daya makan ikan pada periode pertama Jokowi, yaitu saat Menteri Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, muncul gerakan makan ikan. Hal ini didasari oleh melimpahnya sumber daya ikan yang terdapat di Indonesia, sehingga beliau menginginkan bahwa masyarakat Indonesia ini lebih meningkatkan daya makan ikan. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa ikan ini memiliki beberapa manfaat, seperti 1, meningkatkan daya pertumbuhan pada anak, kedua, dapat menghindari dari penyakit jantung. Dengan ulasan tersebut, maka membuat hati kita tergerak. Sebagai kelompok 5, kami ingin menjadi pelopor untuk meningkatkan daya makan ikan. Maka hal ini kita tingkatkan dalam produk yang akan kami buat, yaitu nugget ikan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Tasikmalaya ini komoditas ikan ini sangat melimpah. Ikan yang akan kami gunakan di sini adalah ikan lele. Nugget adalah suatu makanan produk cepat saji yang berasal dari produk daging yang digiling, kemudian dibumbui, dan diselimuti oleh perekat tepung, dan dilumuri oleh
tepung roti. Kemudian nugget ini bisa langsung disimpan di freezer atau langsung digoreng sampai kuning keemasan. Nugget ini sangat disukai oleh semua kalangan sehingga bisa memudahkan tim pemasaran dari kelompok kami dalam menjual produk ini. Saya di sini sebagai penanggung jawab serta ketua pelaksana di kelompok 5 dalam program PKM Plato Kewirausahaan ini. Hal ini didukung oleh kerjasama tim yang baik. Saya berharap kerjasama ini dapat tercapai dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan saya serahkan kepada tim produksi dan tim pemasaran. Sekian dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazuli Ahmad Torik, NPM 193507080. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Kami menggunakan alat-alat 10 alat ya. 1. Kompor gas untuk mengukus dan menggoreng nugget. 2. Loyang untuk mencetak nugget. 3. Sarung tangan plastik untuk menjaga kesterilan atau kebersihan. 4. Stripless untuk cup nugget. 5. Wadah seperti baskom untuk mengaduk bahan-bahan. 6. Wajan untuk menggoreng. 7. Spatula untuk menggoreng juga. 8. Piring atau nampan untuk menyimpan bahan-bahan. 9. Panci untuk mengukus nugget. 10. Perlu kulkas atau freezer untuk menyimpan nugget beku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Yusran Hafiz dari kelompok 5 Plato Visip. Dalam Plato kita ditugaskan untuk mengerjakan PKM. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa ikan lele dipilih untuk menjadi bahan produksi dari kelompok kami. Nah, pertama itu adalah ikan lele mudah didapat dan harganya pun terjangkau. Banyak sekali di pasar-pasar ikan. Nah, ikan lele itu memiliki tipe daging yang tebal dengan duri yang sedikit. Nah, ini akan bisa dimanfaatkan kami untuk memproduksi PKM yang untuk hasil yang banyak. Nah, dalam daging ikan lele itu terdapat banyak nutrisi. Nah, nutrisi itu seperti dalamnya itu adalah protein dan fosfor. Fosfor dalam ikan lele itu adalah 168 mg per 100 gram daging ikan lele. Nah, dalam ikan lele dagingnya memiliki kesehatan kardiovaskular. Nah, kardiovaskular ini akan membantu untuk menyehatkan jantung dan membersihkan darah dari lemak-lemak dan karbon dioksida. Nah, di dalam ikan lele pun juga rendah lemak dan kalori. Nah, ini cocok untuk Anda yang memiliki penyakit jantung dan Anda yang sedang diet. Nah, dalam ikan terdapat omega 3. Nah, di ikan lele pun banyak sekali omega 3 yang terdapat dalam daging ikan lele. Nah, dari kelebihan-kelebihan tersebut, kami memilih ikan lele untuk menjadi bahan produksi di kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Haruzaman, NPM saya 193507079. Saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai tim produksi ingin menjelaskan bahwa ikan merupakan komoditas melimpah yang menjadi potensi sumber daya alam di Indonesia. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi perikanan, baik ikan tawar maupun ikan air asin. Maka dari itu, kelompok kami berencana membuat alternatif produk dengan bahan utama ikan, yakni dengan menjadikan ikan sebagai bahan untuk produk
produk nugget. Metode pembuatan yang kelompok kami gunakan yaitu dengan cara homemade atau home industry dengan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok produksi dan kelompok penasaran. Kelompok produksi atau kelompok pemasaran. Karena saya sebagai tim produksi, maka tugas utama saya di sini adalah menyebutkan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat nugget ikan ini. Baik, akan saya sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah ikan lele jumbo 1 kg yang sudah digiling halus. Kedua, terigu setengah kilogram. Ketiga, wortel setengah bungkus. Keempat, tepung roti setengah kilogram. Kelima, gas LPG. Di sini untuk mengisinya senilai 10.000. Yang keenam, bawang putih 1 bonggol 5 siung yang dihaluskan. Nomor 7 yaitu bawang merah 1 bonggol yang digunakan hanya 5 siung untuk dijadikan bawang goreng. Yang kedelapan, garam 1 bungkus yang dipakai hanya 1 sendok makan. Yang kesembilan, merica bubuk 3 sendok teh. Yang ke-10, gula pasir 1 sendok teh. Yang ke-11 adalah plastik klip isi 10 piece. Yang 12, saus sambal saset isi 24. Yang ke-13, daun bawang sekitar 5 tangkai. Dan yang terakhir adalah es batu 1 plastik kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fadli Prakasa, NPM 19350788 dari kelompok 5 Frederick Angel sebagai tim produksi. Jelaskan dan kesulitan dan kelebihan bahan yang akan digunakan, apa mudah dicari. Sejauh ini tidak ada kesulitan, bahan-bahan tersebut bisa dibilang mudah untuk didapatkan, khususnya di daerah Tasikmalaya, karena bahan-bahan tersebut masih bersifat bahan-bahan yang umum digunakan oleh masyarakat. Lalu bahan-bahan yang akan digunakan diantara lain ikan lele jumbo 1 kg yang sudah digiling halus, lalu ada terigu setengah kilogram, wortel 1 bungkus, tepung roti 1,5 kg, gas LPG, bawang putih 1 bonggol 5 siung untuk dihaluskan, bawang merah 1 bonggol 5 siung untuk dihaluskan, garam secukupnya, merica bubuk secukupnya, gula pasir secukupnya, plastik klip, saus sambal, daun bawang sekitar 5 tangkai, lalu es batu secukupnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Putra, NPM 19350752. Saya di sini dari tim produksi kelompok 5 proses pembuatan nugget ikan. Di sini saya akan menjelaskan kira-kira proses pembuatan nugget ikan ini berapa hari dan kemungkinan kesulitan apa dalam pembuatan nugget ikan ini. Pertama, proses pembuatan nugget ikan ini paling hanya menghabiskan waktu 1 hari, dan itu juga udah termasuk belanja, bikin adonan, giling daging ikannya, udah tinggal siap goreng lah ibaratnya. Adonan nugget ikan ini juga bisa disimpan selama beberapa hari dan bisa digoreng untuk beberapa hari, bisa dimakan, bisa disimpan dulu di dalam kulkas. Terus kesulitan apa dalam proses pembuatan nugget ikan ini? Walaupun kelihatannya mudah gitu ya dalam pembuatannya, tapi kita tetap harus berhati-hati gitu pada saat membuat adonannya. Jangan sampai terigunya nggak kaduk dengan baik gitu, karena bisa bikin nuggetnya jadi hancur, jadi nggak jadi atau retak. Terus kalau pada saat proses penggilingan duri ikan juga kita harus benar-benar teliti dalam memilih daging ikan sama durinya gitu, harus kita pisah. Terus kalau pada saat proses penggilingan duri ikan juga kita harus benar-benar teliti dalam memilih daging ikan sama durinya gitu, harus kita pisahin dengan teliti biar nggak ikut kecampur sama durinya kan. Terus juga kalau misalnya ada
ada di adonan ada duri ikan yang masih nyangkut, kita harus buru-buru misahin gitu. Karena kalau enggak ya bisa membahayain dari konsumen dan orang-orang gitu yang makan gitu. Dan sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desbiang Fadilah, NPM 19350791 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan membahas mengenai mekanisme dalam pembuatan terhadap nugget kelompok kami. Langsung ke inti pembahasan. Mekanisme yang pertama adalah menyediakan ikan lele yang telah dihaluskan. Kemudian dimasukkan ke dalam bahan dan bumbu yang telah disiapkan seperti wortel yang telah diparut, tepung terigu 2 sendok, bawang putih yang telah dihaluskan, bawang merah yang digoreng, daun bawang, garam, lada, dan gula. Setelah dimasukkan, kemudian diaduk secara merata sampai adonan menjadi kalis. Kemudian masukkan ke dalam nampan dan kukus selama 15 menit. Setelah proses pengukusan, kemudian tiriskan dan dinginkan. Potong nugget sesuai dengan keinginan atau selera dari pembuat. Setelah itu, untuk bahan pencelup nugget ini memakai terigu dan bumbu penyedap yang tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Setelah proses pencelupan, kemudian nugget dimasukkan ke dalam tepung roti. Setelah itu akan ada 2 nugget, yaitu nugget yang beku dan nugget yang akan langsung dipasak. Untuk nugget yang beku dapat dimasukkan ke dalam plastik crepe dan dimasukkan ke dalam freezer. Sedangkan untuk nugget yang akan dikonsumsi langsung dapat langsung dipasak ketika minyak sudah panas. Kemudian dapat diangkat atau ditiriskan setelah warna nugget sudah keemasan. Sekian pembahasan yang saya sampaikan mengenai mekanisme pembuatan terhadap nugget kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izul Haq Putra Prayuda, NPM 193507081 dari kelompok 5, yaitu ditempatkan di tim produksi. Ingin menjelaskan sedikit tentang produksi dan tujuan kami, yaitu proses pembuatan nugget harus sesuai dengan prosedur dari awal sampai akhir. Tidak boleh ada yang terlewat karena takutnya sedikit detail yang tertinggal, maka pembuatan makanan kami akan mungkin tidak menjadi sempurna. Dan soal cita rasa harus kami utamakan karena demi nikmatnya atau sukanya pembeli atas penjualan dari kami. Dan hasil pembuatan nugget itu tersebut harus bisa membuat atau bisa menarik rasa, atau maksudnya bisa membuat pembeli menjadi pingin beli lagi gitu, atau bisa disebut dengan ketagihan gitu, dan tidak merasa mengecewakan. Meskipun nantinya hasil produksi tidak sesuai dengan harapan, sebagai seorang calon wirausahaan kami harus memiliki prinsip percaya diri dan mampu belajar dari kesalahan yang sudah kami perbuat sebelumnya. Dalam proses pembuatan makanan ini, kebersihan diri harus
dijaga seperti mencuci tangan sebelum melakukan tugas masing-masing serta menggunakan sarung tangan plastik agar terjaga kebersihannya. Lalu kebersihan tempat memasak pasti dijaga oleh kami kebersihannya agar agar terhindar dari wabah penyakit atau yang lain sehubungan dengan zaman sekarang ya, masih hot-hotnya berita corona. Terus selain itu kami juga memperhatikan keamanan seperti penggunaan kompor gas yang harus hati-hati dan alat-alat yang lainnya seperti sendok kami gunakan harus bagus, tidak yang mudah rusak agar masakannya pun tidak mengulang berapa kali masaknya gitu. Oke, sekian dari saya Zulhak Putra Prayuda dari kelompok 5 bagian tim produksi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Rusdian, NPM 19350735 dari kelompok 5. Kali ini saya sebagai tim pemasaran akan mempresentasikan bagaimana produk dari kelompok 5 ini bisa didistribusikan kepada para konsumen. Produk yang kami tawarkan ini bernama nugget kuyang. Ini berasal dari nugget ikan, akan tetapi nama kuyang ini diambil dari akronim sekali dikunyah lidah bergoyang. Maksudnya yaitu agar si pembeli atau konsumen ketika menyicipi atau memakan produk hasil olahan dari kelompok kami ini agar bisa terus-menerus membelinya. Sasaran utama dari nugget ikan ini yaitu yang pertama terutama yaitu anak-anak, mahasiswa dan masyarakat yang lainnya. Mengapa? Karena situasi sekarang ini ikan ini jarang diminati oleh sebagian kalangan masyarakat karena produknya yaitu hanya itu saja dan pengolahannya pun kurang bisa dinikmati. Karena yang pertama baunya amis, itu alasan yang pertama kita mencoba menggunakan nugget supaya terobosan dari kelompok 5 ini agar bisa diterima oleh masyarakat. Ini bermodel atau modelnya itu satu pak berisi kurang lebih 6-10 dengan total estimasi atau harganya 10.000. Nugget ini bukan nugget stick yang bisa kita biasa kenal atau yang bisa kita makan, melainkan ini nugget dari seperti nugget huruf ya, atau ini ya huruf, jadi ukurannya lumayan medium. Nah, bagaimana cara promosinya? Ini sasaran utamanya yaitu tadi anak-anak, menggunakan sistem konsinyasi, yaitu kita menuju kepada warung-warung yang untuk kita titipi barangnya seperti itu. Lalu kita juga menitipkan barang ini kepada rumah makan agar bisa dinikmati oleh para kalangan mahasiswa dan yang lainnya. Sementara yang ada di mahasiswa sendiri di lingkungan universitas, kita coba menggunakan sistemnya langsung perorangan, langsung kita temui, yaitu kita coba promosi langsung. Akan tetapi produk olahan kami ini tidak dalam bentuk yang sudah matang, akan tetapi beku atau yang sudah siap digoreng lah intinya. Karena apa? Agar tidak cepat basi dan lain sebagainya. Itu. Jadi agar lebih jangka waktunya lebih lama.
Sementara itu bagaimana caranya untuk yang ke anak-anak, ini ke anak-anak kita mungkin akan menyebarkan kepada lingkungan sekitar Tasik, terutama yang dekat dengan sekolah dasar dan lain sebagainya. Sekian dari saya selaku tim pemasaran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Tian Setiana. Saya dari kelompok 5 dengan nomor TPS 193507025. Di sini saya akan merekomendasikan makanan dari kelompok kami, yaitu nugget ikan, di mana olahan ini yang sangat higienis, enak, murah, dan sangat praktis. Cara pengemasannya yaitu dengan cara menggunakan plastik pouch. Contohnya menggunakan plastik pouch seperti ini. Yang pertama adalah makanan dijamin kehigienisannya, dan yang kedua dengan harga yang cukup murah, konsumen bisa melihat isi dari produk kami. Maka dari itu, ayo teman-teman, mari order makanan kita dengan cara swipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Rizky Pratama dengan NPM 193507012. Saya dari kelompok 5, di sini sebagai tim promosi. Pemasaran yang kami lakukan menggunakan media sosial, yaitu dengan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sehingga dalam mempromosikan ini jangkauannya lebih luas. Dalam membuat template atau poster, kami membuatnya akan lebih seunik mungkin supaya orang lain dapat mengetahui atau mengira bahwa produk kami ini bagus. Dan kami juga akan endorse oleh artis lainnya yang memiliki followers banyak seperti Anya Geraldine dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Pamungkas, NPM saya 193507059. Di sini saya akan mempromosikan sebuah produk yang bernama nugget ikan. Setiap pembelian 2 bungkus akan dikasih diskon dengan 10%. Untuk pembelian bisa melalui cash on delivery. Untuk 1 sampai 3 km kena biaya 3.000 saja. Untuk 0 sampai 1 km biaya gratis, tidak kena biaya. Oke, segitu saja. Buat kalian yang meminati produk ini, beli saja karena enak. Kalian beli, kami antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Detaufik Saipullah dari kelompok 5 NPM 193507055. Di sini saya sebagai bendahara, saya akan menjelaskan anggaran biaya. Setelah tadi kita mendengar dari tim produksi, saya akan masuk ke anggaran biaya. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu list harga bahan-bahan yang diperlukan. Oke, yang pertama ada ikan lele jumbo 1 kg seharga 15.000. Lalu terigu setengah kilo 5.000, wortel 1 bungkus 6.000, tepung roti setengah kilogram 12.000, gas isi ulang gunung seharga 10.000, bawang putih 5.000, bawang merah 5.000, penyedap rasa 5.000, garam 5.000, gula 2.000, saus sambal saset isi 24 16.000, daun bawang seharga 2.000, merica bubuk 2.000, es batu 1.000, dan plastik klip isi 15 seharga 7.500. Berarti total seluruhnya total bahan yang diperlukan seharga 98.500. Di sini saya dan teman-teman saya sudah menghitung bagaimana cara mendapatkan laba. Setelah dipikir-pikir, kami akan membuat satu saset itu, satu plastik itu maksudnya berisi 5 nugget. Kami akan membuat 15 unit kemasan serta mengambil keuntungan 50%. Dari jumlah bahan tadi, jumlah total harga seluruh bahan yaitu 98.500 dibagi 15 karena akan membuat 15 plastik menjadi 6.560 per unit atau per plastiknya. Maka kita menghitung laba 50% dikali 6.560 menjadi 3.280. Maka mendapatkan laba 3.280 per plastiknya. Harga jual, kita mencari harga jualnya dengan 6.560 ditambah 3.280.
maka menghasilkan menjadi 9.840. Nah, kita itu akan menjual seharga 10.000, berarti mendapatkan laba. Pendapatan 10.000 dikali 15 tadi 15 plastik menjadi 150.000. Nah, jika kita jual setiap hari 15 gitu dengan harga 10.000 menjadi 150.000 per hari. Nah, keuntungannya 150.000 dikurangi 98.500, kita akan mendapatkan 51.500. Jadi diperkirakan kami akan memperoleh keuntungan senilai 51.500 per hari. Sekian penjelasan dari proyek bendahara. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah mendengarkan semua penjelasan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.